Nah, kalau dari Mbak Dewi Sanca nih melihat kemesraan mereka berdua nih gimana? Mungkin udah bisa menerima apa malah tambah sakit nih hatinya Mbak? Dewi kemarin sempat ngomong juga di media gitu bahwa apapun pilihan Mas Arya, entah Putri nanti sama Mas Arya gitu atau siapapun, kan gini, kalau mencintai seseorang atau sayang sama seseorang nggak harus memiliki dan nggak harus bersama dia. Jadi Dewi tetap apa ya, mendukung siapapun pilihan Mas Arya kayak gitu. Cuman pesan Dewi satu, Mas Arya jangan PHP lagi ke perempuan lain gitu. PHP tadi itu pemberi harapan palsu kayak gitu. Nah, sama Putri ada ketakutan semacam itu nggak? Iya, Mas Arya. Aku juga makanya pernah bilang ke Kak Arya, kakak itu prosesnya apa nggak terlalu cepat dari si A ke si B terus ke aku. Jangan-jangan nanti habis dari aku ada lagi berikutnya kan. Makanya sampai saat ini juga aku masih belum bisa ngasih jawaban apakah aku mau atau enggaknya. Tapi ketika ngasih tantangan, Mas Arya memenuhi tantangan itu. Iya. Nah, setelah memenuhi tantangan itu, apa dilihatnya apa nih, makeup? Kalau aku bilang laki-laki sejati, apa laki-laki nekat, apa laki-laki stres mungkin. Menurut aku bisa bedain ya. kayaknya Biasa aja mukanya, biasa ini bintang tamu, ini bintang tamu. PD-nya luar biasa, gitu. Terus ya nekat banget nih orang, jadi juga nggak berani juga buat nantang-nantangin selanjutnya kan. Katanya kan pinter gombal. Coba dong gombalnya kayak apa sih? Waktu itu gombalnya kayak apa? Jadi gini aja, tadi kan di gambar saya lagi mencari Putri ya. Cari Putri, jadi saya mau nyanyi dikit aja. Oh, mau nyanyi buat Putri? Dikit ya, iya, dikit doang. Jadi Putri, di manakah kau berada? Aku rindu ingin jumpa meski di Soima. Asik. Putri, bisa banget. Tapi kalau Putri sendiri memang jomblo atau udah punya pacar sih? Nah, iya bener nih, Mas Arya udah tanya belum? Udah. Udah, coba jawab apa Putri. katanya? Kalau aku sendiri kebetulan aku emang single. Ya ampun. Siapa sih yang lepasin iketannya? Berarti menurut kamu makanya laki-laki seperti apa? Kalau buat aku Karya itu, kalau aku sepenilaian aku dari pertama kali ngeliat Karya itu, dia tuh pertama aku lihat humoris gitu ya, walaupun kadang-kadang dia kan suka di TV-TV suka agak temperamental gitu, tapi pas ketemu sama Karya sih dia humoris, cuma tetap nggak tahan sama gombalannya itu. Ngegombalan sambil gebrak meja nggak? Jangan nanti anjing. Aku cinta sama kamu demi itu. Dora harusnya demi Nyai. Masuk deh. Tadi kita sudah berjanji ya akan mendatangkan sosok wanita yang benar-benar tahu Mas Arya. Kok saya mau gelempang? Sepatu mahal. Tahu Mas Arya, sepatu dari emas mahal. Yang tahu Mas Arya luar dalam. Tahu persis siapa dia, langsung saja saya panggil. Ini dia mantan istri Arya Wiguna. Iya. Biar aja. Monggo silakan duduk. Sini. Apa? Enggak, saya heran sama Arya. Tiga-tiganya datang, tiga-tiganya dijemput. Iya. Apa
sih yang mana sih yang dipilih sebenarnya? Songong aja, songong. Selamat datang Mbak Dewi. Iya. Oh, Mbak, maaf duduknya mungkin bukan di situ kali ya. Kenapa? Di mana? Dekat Cesar sama hijau. Jangan. Ini melambangkan kesejukan hijau tuh. Nah, Mbak Dewi ini kan sebagai mantan istri Mas Arya. Nah, bagaimana sih Mbak Dewi ini melihat sepak terjang Mas Arya sekarang ini gimana nih menurut sampean? Banyak wanita di sekelilingnya, dipuja-puja wanita. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan Mas Arya sekarang sudah berhasil. Ini anugerah dari Allah, dia dikasih bonus sama Allah. Mudah-mudahan bisa menjaga amanatnya. Karena apapun Allah memberikan amanat ini untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, dan mungkin untuk perempuan-perempuan yang di sini yang mengagumi Mas Arya. Aduh. Ya, saya bersyukur alhamdulillah gitu kan, masih banyak orang yang mengagumi Mas Arya gitu kan. Padahal ya mungkin tahu semua gitu kan Mas Arya kondisinya seperti ini, itu saya sih bersyukur alhamdulillah. Tapi cemburu nggak sih Mbak dari dalam hati? Gini ya, masalah cemburu karena mungkin saya pernah hidup dengan Mas Arya ya. Itu naluri manusia, saya sebagai perempuan itu ada gitu ya. Cuman kadang memang mungkin saya ini memberikan untuk anak-anak ya. Saya di sini tampil bersama mereka ini mungkin kasihan anak-anak saya sebenarnya gitu ya. Cuman saya minta maaf untuk anak-anak saya. Mama di sini bukan mau dengan ini ya. Cuman memang ini mungkin harus saya lakukan, udah jalani bersama Mas Arya begini. Mbak, Ya, mungkin ini juga pilihan terberat juga betul. ya. Tapi kan terlepas dari tadi kalau dibilang masalah rasa cemburu ya, mungkin itu sudah terkikis karena posisinya sekarang sudah berbeda. Apa yang membuat Mbak Dewi begitu legowo, begitu ikhlas untuk mau hadir di sini gitu? Sementara kan mungkin ini bukan sesuatu yang layak untuk ditampilkan gitu. Sebenarnya kan saya tidak tahu ya dengan adanya ini gitu kan. Ini seperti istri-istrinya subur kalau saya lihat. Tidak pantas untuk saya gitu. Cuman saya sih berbesar hati gitu ya. Ini mungkin memang jalannya Allah untuk saya gitu. Itu. Jadi memang itu ya, semua dikembalikan lagi ke apa yang menjadi keputusan atau kehendak Allah ya. Ya, Mas Arya waktu itu sempat menjelaskan sama Mbak Dewi nggak? Ya, jadi sama cewek? ini pas banget ya. Ada semua di sini hadir. Jadi memang beberapa kali saya memang sempat minta balikan karena anak-anak juga pengen balikan ayah ibunya. Cuman ya mungkin ibaratnya kita memang tidak berjodoh ataupun gimana, karena mungkin dia udah terlalu sakit hati dulunya ya. Memang ya saya berbuat memang walaupun di bawah pengaruh tetap saya berbuat. Jadi ya kembali lagi ini di depan semua saya memang kembali lagi minta maaf. Memang berapa kali saya sempat minta balikan tapi dianya sudah tidak bersedia. Ya sudah, saya bilang kalau memang kita nggak bisa bersatu lagi nggak apa-apa, cuman jangan halangi saya juga. Mungkin suatu saat saya juga akan punya jodoh. Saya juga kemarin sempat ngobrol dengan calon dia gitu kan, kalau memang jadi saya juga dukung. Jadi akhirnya kita ya udahlah demi anak-anak, jadi kita bisa hidup masing-masing, tidak ada permusuhan, kita anggap sebagai kita saudara. Kalau memang Allah berkehendak kita tidak berjodoh lagi nggak masalah. Tapi yang paling tidak saya sudah pernah berusaha untuk minta balikan lagi, tapi mungkin dianya udah terlalu sakit hati ya, saya menerima itu. Nah, tapi kalau seandainya ini posisinya sekarang ditukar, posisi Teh Dewi sekarang ada di posisinya Mas Arya. Mas Arya mungkin bisa nggak selega Teh Dewi untuk berada di antara? Bisa, karena saya gini, saya kan saya legowo. Apapun, misalnya saya berbuat salah, saya pasti minta maaf. Dan misalnya tiba-tiba besok ada seorang pria yang melamar Dewi, mungkin dia lebih dulu menikah, saya akan hadir di pernikahan Dewi, saya akan legowo gitu ya. Jadi bahkan kalau saya jadi saksinya, misalnya saya jadi undangan yang hadir, saya legowo gitu. Jadi kita berusaha harus bisa memilah antara masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang. Kalau kita selalu menangisi masa lalu, kita nggak akan pernah maju. Tapi menurut saya kisah cinta Mas Arya ini terlalu cepat gitu. Istilahnya gampang banget jatuh cinta. Apakah seperti cinta sama Putri ini kan dalam waktu sekejap gitu ya? Apakah waktu itu dulu sama Mbak Dewi sama, juga kejadiannya sama persis. Cintanya ya, juga? Jadi waktu itu saya masih ingat usia saya 21 tahun, usia Dewi 24 tahun waktu itu.
pertama kali kenal dia di sebuah perusahaan gitu ya, pas di bagian customer service-nya saya ketemu dia, saya nyatakan, dia bilang kalau mau sama saya cuma punya waktu setahun harus menikah. Oke. Nah itulah Arya. Jadi kalau ditantang saya jalanin. Akhirnya dari pertemuan pertama 3 bulan kemudian saya tunangan, lalu dari pertemuan pertama 8 bulan kemudian kita menikah. Jadi kalau Arya ditantang, Arya jalanin. Nah, ketika ditantang sama Putri, Mas Arya juga melakukan. Sama, kayak Putri kemarin kan. Kalau memang benar sayang, coba berani yang ngomong depan TV. Saya jalanin. Terus apa yang mau dilakukan selanjutnya nih sama Putri? Selanjutnya Putri bilang, oke, sudah benar kan? Oke, kalau emang benar mau sama aku mau, karena persetujuan itu harus dari orang tua. Katanya, oke, saya akan datang ke orang tuanya Putri, nggak masalah. Cuma karena kemarin saya ke Kolaka, Sulawesi, jadi seminggu kan saya nggak ada di Jakarta, ya secepatnya saya janji dalam minggu ini saya akan datang ke rumah orang tuanya Putri. Oke, nanti kita ngobrol lagi. Pasti akan lebih banyak bisa digali ya. Ya, banyak yang akan diutarakan sama Mas Arya, Mbak Dewi dan Mbak Putri juga mantan istri beliau. Jangan kemana-mana, tetap di Soima.